Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wasallam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Para pemirsa radio dan TV Jakarta Islamic Center, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian fikih Islam Masjid Raya Jakarta Islamic Center, yang pada hari ini membahas tentang rukun wudu, membaca kitab Fathul Qorib yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Qala Syekhul Muallifu rahimahullah wa adama nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid-darin amin. Qala radhiyallahu ankum. Faslun wa faraidul ghusli salasatu asya'a. Ini satu pasal menjelaskan tentang fardu-fardunya mandi atau rukunnya mandi, yaitu ada 3. Yang dimaksud di sini adalah mandi janabah, yang dalam tradisi lisan orang-orang Indonesia menyebutnya sebagai mandi wajib. Nah, mandi wajib ini atau mandi janabah merupakan tata cara ritual yang bersifat ta'abbudi, artinya merupakan salah satu peribadatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Yang mandi wajib ini atau mandi janabah ini disebabkan oleh keluarnya sperma atau karena hubungan suami istri, sehingga orang yang mengeluarkan sperma atau berhubungan suami istri itu disebut sebagai orang yang junub atau berhadas besar. Maka untuk menghilangkan hadas besarnya itu harus melakukan mandi janabah atau mandi wajib. Nah, menurut para ulama, di antaranya apa yang dicatatkan oleh Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, rukun atau fardu daripada mandi wajib itu ada 3. Yang pertama an-niyatu, niat. Niat itu mahalluha fil qalbi. Tempat niat itu ada di dalam hati. Tetapi jika ingin ditalafuzkan, ingin dilafazkan dalam rangka mempertegas, memperkuat untuk apa yang akan dilakukan, itu boleh saja begitu ya. Nah, niatnya itu fayanwi al-junubu rob al-janabati. Maka berniat orang yang junub atau orang yang berhadas besar itu raf al-janabati, ya, untuk mengangkat atau menghilangkan hadas janabahnya. Jadi niatnya itu boleh dengan nawaitul gusla li raf'il janabati lillahi ta'ala. Ini boleh dengan menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Arab begitu, atau menggunakan bahasa daerah atau bahasa-bahasa lainnya. Niat boleh diucapkan. Nah, bukan harus dengan bahasa Arab saja begitu ya. Yang penting kita memahami apa yang kita niatkan itu. Awil hadasil akbar, atau berniat juga boleh dengan untuk menghilangkan hadas besar. Nah, ini seperti yang diajarkan oleh para orang-orang tua kita, para ulama-ulama kita,
Lafadz niatnya itu nawaitul gusla lirab'il hadasil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Nah, ini niat yang sangat lengkap yang diajarkan oleh para guru-guru kita, para orang tua kita. Yaitu saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar dari seluruh yang ada di dalam tubuh atau dalam badan, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi niatnya boleh nawaitul gusla li rabbil janabati lillahi ta'ala, atau nawaitul gusla li rabbil hadasil akbar an jami'il badani fardhon lillahi ta'ala. Boleh. Baik dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, ataupun dengan bahasa daerahnya masing-masing. Wa nahwa dzalika, atau yang semacam itu, ya, dengan niat-niat yang lain, seperti nawaitul gusla li raf'il janabati, boleh begitu ya, atau niat-niat yang lain. Intinya adalah mandi untuk menghilangkan hadas besar. Watanwil haidu awin nupasa'u rob'a hadasil haidi awin nipas. Dan berniat orang yang haid atau orang yang nipas itu rob'a hadasil haidi awin nipas. Itu niat menghilangkan hadas haid atau hadas nipasnya. Nah, orang yang haid atau wanita-wanita yang haid atau wanita-wanita yang nipas, yaitu setelah melahirkan, keluar darah, setelah darah melahirkannya itu selesai, dia harus mandi wajib. Begitu juga orang yang haid, wanita yang haid setelah selesai haidnya harus mandi wajib. Nah, itu niatnya boleh nawaitul gusla li raf'il hadasil haidi, atau nawaitul gusla li raf'il hadasin nifasi. Artinya niat untuk menghilangkan hadas haid atau hadas nifas. Tapi boleh juga seperti yang sudah diajarkan oleh para guru-guru kita, nawaitul gusla li raf'il hadasil akbar an jami'il badani fardholillahi ta'ala. Boleh juga niatnya seperti itu. Nah, itu niat. Wa takunun niyatu makrunatan bi awwalil fardi. Dan adalah niat itu dibarengkan dengan awal fardunya. Jadi niat itu menurut para ulama qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Ya. Berniat melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Jadi niat itu dalam ibadah harus bareng. Tidak boleh niatnya belakangan begitu ya. Niatnya harus bareng. Qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengkan dengan perbuatannya. Nah, dalam hal mandi wajib itu bagaimana membarengkannya itu, yaitu bi awwalil fardi, dengan keparduan yang pertama, wahwa, dan keparduan yang pertama itu awwalu ma yuksalu min a'lal badani au asfalihi, yaitu yang pertama kali dibasuh dari atas badannya atau dari bawahnya. Jadi ketika kita menyiramkan air dari atas, umpamanya dari kepala, maka ketika kita mengucurkan atau mengalirkan air pas ketika mengenai kepala kita, disitulah sambil dibarengkan dengan mengucapkan niatnya. Umpamanya dengan bahasa Indonesia, sambil airnya dikucurkan, sambil dia membaca niatnya, sengaja aku mandi
untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bareng. Au asfalihi, atau umpamanya nyiramnya dari bawah, membasuhnya dari bawah. Jadi mandi wajib itu tidak harus umpamanya yang disiram muka duluan atau kepala duluan ya. Tapi biasanya kita menyiramkan kepala duluan. Tapi tidak harus seperti itu. Kalau yang disiramkan kaki duluan ya, umpamanya mandinya mandi subuh atau mandi ketika bangun tidur ya, menurut para ahli kesehatan, menurut mereka katanya harus yang disiram itu lebih baik dari bawah dulu, dari kaki gitu ya. Maka ketika kita mandi wajib dengan menyiramkan bagian bawah dulu, dari kaki dulu, disitulah kita ketika menyiramkan kaki kita sambil kita berniat. Jadi niatnya itu dibarengkan dengan perbuatannya. Falau nawa ba'da ghusli juz'in wajaba i'adatuhu. Dan jika seseorang mandi wajib, dia berniat setelah membasuh satu bagian, wajaba i'adatuhu, maka dia wajib mengulanginya. Umpamanya disiram kepalanya ya, sudah mengalir air, baru dia niat ya, nawaitul ghusla lirafil hadas akbar dan seterusnya, maka itu belum masuk ya, belum masuk mandi wajibnya. Dia harus ulang lagi begitu ya. Jadi harus bareng. Ya kalau tidak bareng, maka itu belum termasuk mandi wajibnya seperti itu. Ataupun dengan apalagi tanpa niat begitu ya. Tanpa niat meskipun dia mandi menghabiskan air satu kolam atau satu danau, maka tidak termasuk mandi wajib, karena fardu atau rukunnya mandi wajib itu harus dengan niat begitu. Nah, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada atau harus dilakukan dalam satu perbuatan. Jika perbuatan itu tidak ada atau sesuatu itu tidak dilakukan, maka perbuatannya tidak sah. Itu yang dimaksud dengan rukun. Jadi rukun yang kedua, wa idzalatun najasati. Rukun atau fardu yang kedua daripada mandi wajib itu menghilangkan najis in kanat ala badanihi. Jika ada najis itu di atas badannya atau pada badannya. Nah ini in kanat ala badanihi menjadi catatan begitu ya. Harus menghilangkan najis in kanat ala badanihi, jika najis itu ada di badannya gitu ya. Menjadi catatan karena ini akan menjadi tempat ikhtilaf, tempat perbedaan pendapat para ulama begitu ya, dalam memasukkan apakah izalatun najasati, menghilangkan najis ini termasuk rukun atau bukan. Ai al-muktasili, artinya menghilangkan najis daripada orang yang mandi itu. Wa hadza ma rajjahahu ar-Rafi'i. Ini yang ditarjih oleh Imam Rafi'i. Jadi Imam Rafi'i itu berpendapat bahwa termasuk rukunnya atau fardunya mandi wajib itu adalah menghilangkan najis. Nah, meskipun nanti ada ulama lain berpendapat bahwa menghilangkan najis itu bukan termasuk rukun gitu ya. Tapi Imam Ar-Rafi'i berpendapat bahwa menghilangkan najis merupakan salah satu rukun mandi wajib. Wa alaihi, maka atas pendapat Imam Rafi'i ini, fala yakfi guslatun wahidatun anil hadathi wan najasati. Maka berdasarkan pendapat Imam Rafi'i ini, tidak cukup hanya dengan satu basuhan
untuk menghilangkan hadas dan juga untuk menghilangkan najis. Jadi ada dua masalah di situ kalau menurut Imam Rafi'i. Jadi yang pertama adalah masalahnya harus menghilangkan hadas dan itu harus dihilangkan dengan niat. Yang kedua menghilangkan najis. Sehingga kalau hanya satu basuhan tidak mencukupi menurut Imam Ar-Rafi'i. Warajjaha An-Nawawi, dan mentarjih Imam An-Nawawi al-iktifa'a bi ghuslatin wahidatin anhuma. Tapi menurut Imam Nawawi itu cukup dengan satu kali basuhan dari dua itu. Dari dua maksudnya dua, yang satu untuk menghilangkan hadas, yang satu untuk menghilangkan najis. Nah, ini kedua hal ini menurut Imam Nawawi boleh hanya dengan satu basuhan begitu ya. Dengan satu basuhan yang itu terdapat ketika dia menyiramkan pada saat niatnya tadi gitu ya. Seperti itu. Wa mahalluhu, nah, tempat perbedaan pendapat antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi ini ma idza kanat an-najasatu hukmiyatan, yaitu perkara yang apabila ada najis itu hal keadaannya itu najis hukmiyah. Najis hukmiyah itu adalah najis yang sudah hilang baunya, rasanya maupun warnanya. Jadi perbedaannya di sini. Jadi kalau menurut Imam Rafi'i, meskipun itu najisnya hukmiyah, maka dia harus rukunnya itu ada niat juga, kemudian ada menghilangkan najisnya juga. Tapi kalau menurut Imam Nawawi, ketika najisnya hukmiyah, maka cukup tadi dengan basuhan ketika niat saja begitu ya. Dan menghilangkan najis itu tidak termasuk dalam rukun mandi wajib. Nah, ini perbedaannya di situ. Amma idza kanat an-najasatu ainiyatan wajaba ghuslatani anhuma. Adapun apabila najisnya itu ainiyah, ya, najisnya ya kelihatan, ada rasanya, ada baunya begitu ya, maka ini sepakat begitu, wajib itu harus dibasuh ya, dibasuh keduanya. Jadi kalau memang najisnya kelihatan ya dibasuh dulu begitu, dibersihkan dulu begitu ya. Baru kemudian niat sambil membasuh untuk mandi gitu ya. Nah, itu yang kedua, rukun yang kedua, dan ini menurut sebagian ulama, rukun kedua mandi wajib adalah menghilangkan najis. Selanjutnya yang ketiga, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basyarati. Rukun ketiga daripada mandi wajib itu mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Wa fi ba'din nusahi badala jami'i usuli. Bada'a jami'i usuli. Jadi dalam sebagian naskah itu redaksinya bukan wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basari wal basyarati, tetapi jami'inya itu diganti menjadi usuli. Jadi wa isalil ma'i ila usuli sya'ri wal basyarati. Jadi ini rukun yang ketiga daripada mandi wajib itu mengalirkan air ke seluruh rambut dan kulit. Wala farqa baina sya'rir ra'si wa ghairihi, dan enggak ada bedanya. Semua rambut, baik itu rambut yang di kepala ataupun rambut-rambut yang lainnya.
Ya, rambut yang di kepala, atau rambut yang di badan kita, atau rambut yang di bawah. Pokoknya rambut-rambut itu semuanya harus teraliri air begitu. Demikian juga kulit ya. Kulit-kulit semua yang ada tubuh kita itu semuanya harus dialiri air, termasuk sela-sela jari kaki dan sebagainya. Wala bainal khafifi minhu wal kathifi. Wala bainal khafif minhu wal kathifi. Dan nggak ada bedanya juga apakah itu rambutnya tebal atau rambutnya tipis, pokoknya itu harus bersih. Harus terkena air ya, tersiram air. Ini makanya kalau mandi wajib itu ya harus hati-hati begitu ya. Semuanya harus teraliri, tersirami oleh air begitu. Airnya air yang suci dan mensucikan. Wasya'rul madfuru illam yasil ma'u ila batinihi illa bin naqdi wajaba naqduhu. Dan rambut yang dikepang gitu ya, atau rambut yang dikuncir gitu. Kalau dengan dikepang atau dengan dikuncir itu air tidak sampai ke dalam rambut-rambut itu ya, illa bin naqdi, kecuali kepangnya atau kuncirnya itu dicopot atau dibuka, wajaba naqduhu, maka harus dibuka. Ya, jadi kalau rambutnya dikepang atau dikuncir ketika mandi wajib harus dibuka gitu ya, supaya rambutnya terkena air semuanya. Wal muradu bil basyarati zahirul jildi. Yang dimaksud dengan kulit di sini, tadi kulitnya itu harus kena air semuanya, yaitu kulit yang nampak gitu ya, kulit yang kelihatan, zahirul jildi. Kalau yang enggak kelihatan, ya enggak ya. Kalau ini yang dimaksud adalah yang kelihatan. Oleh karena itu kata Syekh Musannif di sini, wayajibu ghuslu ma zahara min samakhi uzunaihi. Maka wajib membasuh bagian yang tampak dari dua telinganya. Jadi telinganya ini yang nampak aja. Ini berarti harus dibersih-bersihkan juga nih di dalam sela-sela ini ya, karena dia bagian yang nampak. Ya, jangan mandi wajib hanya diguyur dari atas, bagian-bagian yang nampaknya ini padahal kelihatan begitu ya, tidak tersiram. Nah, nanti bisa-bisa tidak sah perbuatan mandi wajibnya. Ya, yang nampak bagian telinga harus dikenakan air juga. Kecuali yang tidak nampak bagian dalam telinga, bagian telinga itu bukan merupakan kewajiban gitu ya. Karena yang wajib di sini adalah yang kelihatan-kelihatan. Wa min anfin majdu'in, dan dari hidung yang terpotong gitu ya. Wa min syukuki badanin, dan dari badan yang terbelah-belah gitu ya, umpamanya kakinya kapalan begitu ya, sering jalan ke sana kemari ada belahan-belahan di telapak kaki, pecahan-pecahan gitu. Nah, itu harus dikenakan air begitu ya. Wa yajibu isalul ma'i ila tahtil kulfati ila ma tahtil kulfati minal aklaf. Dan wajib mengalirkan air kepada sesuatu yang di bawah kulfah ya, daripada kulub begitu. Jadi orang yang barangkali tidak sunat, tidak dikhitan atau belum dikhitan, itu dia ada kulubnya begitu ya. Maka ketika mandi wajib harus dibuka dulu itu kulubnya gitu ya, supaya dia terkena air.
Karena sebetulnya kalau sudah dikhitan itu kan bagian yang kelihatan begitu ya. Atau karena sesuatu hal lain ada kulub di sana begitu ya. Padahal sudah hitan atau apa begitu ya. Maka itu kulubnya harus dibuka dulu supaya air mandi wajibnya sampai ke sana begitu. Nah, ini menurut Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi gitu ya, di dalam kitab Fathul Qarib. Wa ila ma yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha liqada'i hajatiha. Dan juga yang nampak daripada alat kelamin seorang perempuan ketika dia duduk untuk qada hajat begitu ya. Artinya ketika dia nongkrong. Nah, ketika dia nongkrong ya, itu alat kelaminnya terbuka gitu ya. Maka itu bagian yang tampak. Artinya dia merupakan bagian yang kelihatan yang harus termasuk terkena air ya. Artinya dicebokin gitu ya. Dicebokin ketika mandi wajib begitu ya. Harus terkena air. Artinya bagian-bagian itu bagian-bagian yang harus dibersihkan ketika mandi wajib. Wa bima yajibu ghusluhu al-masrubatu li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajati. Patasiru min zakhiril badani. Dan juga yang wajib membasuhnya ya dalam mandi wajib itu al-masrubatu, yaitu anus gitu ya. Ya, bagian anus kita gitu, li'annaha tazharu. Karena itu juga nampak di waktu qada'il hajati. Ketika buang hajat itu juga kelihatan begitu ya. Patasiru min zakhiril badani, maka itu termasuk dari bagian badan yang tampak. Jadi kemaluan begitu ya, kalau yang laki-laki kalau ada kulupnya harus dibuka supaya airnya masuk di sana. Kemudian perempuan dia harus jongkok, kemudian jongkok terbuka itu harus dibersihkan atau cebokin seperti itu. Dan kemudian juga anus juga itu harus dibersihkan. Nah, itulah tata cara atau rukun-rukun mandi wajib atau mandi menghilangkan hadas besar. Wallahu a'lamu bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.